Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadita Kurniawati. Saya adalah mahasiswa pasca sarjana konsentrasi bimbingan dan konseling Islam. Perkenankanlah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari artikel saya yang berjudul Hermeneutika Hadis Fatimah Mernissi terhadap Kepemimpinan Perempuan Kuliah bersama Dr. Muhammad Al-Fatih Suryadilaga SAG MAG. Dalam Islam, bolehkah perempuan memimpin? Nah, dalam artikel ini, dalam video ini akan dijawab melalui jawaban yang singkat, padat, dan jelas. Tentu saja dalam hal ini kita mengupas perspektif Fatimah Mernissi. Nah, ini ada pendahuluan. Di sini membahas hadis Fatimah Mernissi dan hermeneutika hadis Fatimah Mernissi. Kemudian artikel ini adalah akan menjawab 3 pertanyaan pokok di mana pembahasan ini memang difokuskan pada hal ini. Untuk pertanyaan yang pertama ada yaitu seperti apa kondisi sosio-historis Fatimah Mernissi. Yang kedua, mengapa hermeneutika hadis perspektif Fatimah Mernissi ini menjadi penting untuk dikaji. Yang ketiga, yaitu bagaimana aplikasi hermeneutika hadis Fatimah Mernissi terhadap hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah, yaitu mengenai kepemimpinan perempuan. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah menghimpun berbagai macam literatur terdahulu yang untuk memahami hermeneutika hadis Fatimah Mernissi terhadap hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah. Next, literatur review. Ini ada, Fazlur Rahman mengungkapkan bahwa pembacaan hadis dengan menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial bukan hal yang baru. Rahman menyebutkan bahwa living sunnah biasanya dihadapkan dengan istilah prophetic sunnah yang dapat dimaksud dengan warisan ideal atau aktivitas kenabian. Sedangkan living sunnah adalah sunnah kenabian prophetic sunnah yang dielaborasikan dan diinterpretasikan secara kreatif ketika menemukan perubahan, tantangan, dan kondisi baru yang dihadapi oleh komunitas muslim. Nah, ini ada beberapa literatur terdahulu. Di sini pernah diteliti oleh Muharramah pada tahun 2018, kemudian Sauda pada tahun 2014, Munirah pada tahun 2016, kemudian ada Robikah pada tahun 2019, Zakaria pada tahun 2011. Tentang di sini kita akan membahas dalam pertanyaan pokok. Yang pertama yaitu seperti apa kondisi sosiokultural Fatimah Mernissi. Nah, pertama yaitu Fatimah Mernissi ini lahir di kota Fas, Maroko Utara pada tahun 1940. Ia hidup bersama kakak, ibu, dan neneknya. Di sini ia hidup di lingkungan harem di mana perempuan di sana itu dibatasi secara fisik dan mental mereka. Ada tembok besar yang menghalangi pergerakan kaum perempuan. Ternyata di sini tidak hanya berimbas pada fisik saja, tapi juga pada dampak mental seperti itu. Kemudian merdekanya Maroko membuka peluang Fatimah untuk bersekolah di Sekolah Dasar Nasional Prancis Arab. Di sana dia belajar ilmu-ilmu umum seperti ilmu sosial, ilmu alam, dan ilmu berhitung. Fatimah menyelesaikan pendidikannya di bidang politik di Universitas Muhammad V Rabat, Maroko. S2-nya di bidang politik di universitas yang sama dan jurusan yang sama. Kemudian S3-nya, gelar PhD-nya dia peroleh di Universitas Bradels, Amerika Serikat di tahun 1973 dengan mengambil konsentrasi sosiologi. Ia didaulat mendapat penghargaan sebagai penulis dalam bidang keilmuan Al-Quran dan kajian keislaman. Selanjutnya, hermeneutika hadis memiliki arti menjelaskan dalam studi hadis. Kegiatan menjelaskan ini merupakan bagian dari pensyarahan hadis. Pemahaman kontekstual adalah salah satu tujuan dari upaya ini. Ada 3 unsur penting yang saling berkaitan dalam memahami hadis. Antara lain yang pertama pengucapan Nabi, yaitu di sini adalah Nabi sebagai autor. Yang kedua adalah pendengar, mitra berbicara, atau bisa dikatakan dengan sahabat atau audiens. Yang ketiga ada setting sosial atau
kultural saat hadis tersebut diucapkan. Hermeneutika hadis Fatimah Menisi. Fatimah Menisi melakukan kritik terhadap hadis-hadis misoginis. Di sini ia juga menginisiasi metode double investigation yang digagasnya untuk membongkar asal-usul hadis. Double investigation atau penyelidikan ganda untuk meneliti hadis-hadis yang misoginis. Metode ini dilakukan melalui beberapa tahap. Yang pertama, kritik hadis secara historis dan metodologisnya terhadap materi hadis dan perawinya. Secara historis, kritik hadis ini berusaha memunculkan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Pertama, yaitu dalam kondisi seperti apa ketika sebuah hadis itu pertama kali dimunculkan, pertama kali diucapkan. Kemudian, siapa yang mengucapkan hadis ini? Lalu di mana, kapan, mengapa, dan kepada siapa hadis tersebut ini diucapkan? Nah, seperti itu. Lalu kemudian Fatimah Menisi juga mengelaborasikan dengan pendekatan-pendekatan keilmuan kontemporer. Di sini dia menggunakan psikohistoris. Dia menggali kejiwaan perawi pertamanya, seperti itu. Kondisi kejiwaan. Kemudian aplikasi hermeneutika hadis Fatimah Menisi dalam kepemimpinan perempuan. Nah, di sini ada hadis yang sangat populer. Kita pasti kenal ya. Hadis ini berkata seperti ini. Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada seorang wanita. Hadis riwayat Al-Bukhari, Al-Tirmidzi, dan An-Nasa'i dari Abu Bakr. Di sini Fatimah Menisi melakukan beberapa tahap, yaitu yang pertama yaitu kritik historis. Yang dilakukan Fatimah Menisi adalah meneliti keadaan historis yang terjadi pada saat hadis tersebut diucapkan. Secara istilah dalam ilmu hadis ini bisa dikatakan dengan sabab al-buruj. Hadis ini berlatar belakang terpilihnya Buaran bin Syaraifah bin Kisra bin Barwais sebagai seorang pemimpin di bangsa Persia. Ketika mendengar berita itu, Nabi meresponnya dengan mengucapkan hadis ini, hadis yang di atas. Kemudian melihat ini, Menisi melacak lebih lanjut mengenai sejarah bangsa Persia, khususnya pada tahun 628 Masehi. Pada masa itu, bangsa Romawi telah dikepung oleh bangsa Persia telah dikepung oleh Kaisar Romawi, dan ketika itu raja bangsa di Persia yaitu Khosrow Parviz terbunuh. Kemudian beberapa tahun selanjutnya disusul oleh putranya yang terbunuh. Terjadi perebutan kekuasaan. Di sini ada dua sosok perempuan yang ingin juga merebut tahta kerajaan. Namun terpilihnya putri dari Raja Kisra ini sebagai seorang pemimpin. Kemudian selanjutnya yaitu aspek metodologis. Hal yang pertama dilakukan dalam aspek metodologis ini yaitu memeriksa perawi pertama, yaitu di sini adalah Abu Bakr. Dalam hadis ini perawi pertama itu Abu Bakr ya. Abu Bakr ini adalah sahabat Nabi yang cukup lama bergaul dengan Nabi, sehingga menurut Fatimah Menisi memungkinkan bahwa ia meriwayatkan hadis yang langsung dari Nabi. Dulunya ia adalah seorang budak yang dimerdekakan oleh Nabi Muhammad. Terlihat bagaimana dulunya ia adalah budak yang hina, dan kemudian ia setelah masuk Islam menjadi sosok yang sangat terhormat bahkan sebagai pemimpin di suatu bangsa. Selanjutnya yaitu menyelidiki kapan hadis itu turun. Hadis itu kembali dimunculkan setelah seperempat abad wafatnya Nabi, tepatnya saat terjadinya perang Jamal, yaitu perang antara Aisyah dan Ali. Pada saat itu 1.300 pasukan Aisyah telah meninggal dalam medan perang. Aisyah berada pada masa kritis. Kemudian ia meminta bantuan kepada Abu Bakr selaku di sini adalah pemimpin di
bangsa Basrah ya, Irak bisa dikatakan seperti itu. Abu Bakrah pun dilanda delima, ia bingung akan memilih Aisyah atau Ali. Kemudian ia melontarkan hadis yang pernah diucapkan oleh Nabi, yang pernah didengarnya. Kemudian yang ketiga yaitu menganalisis kepada siapa hadis itu diturunkan. Hadis ini erat kaitannya dengan Aisyah yang pada masa itu meminta bantuan kepada Abu Bakrah yang pada masa itu ia menjabat sebagai pemimpin. Abu Bakrah adalah satu-satunya orang yang menggunakan alasan perempuan dalam menolak mendukung Aisyah, sementara sahabat-sahabat yang lainnya mengatakan merespon ajakan Aisyah ini dengan bersikap netral maupun menolak Aisyah karena menjauhi atau menghindari fitnah. Namun jika ditelisik lebih dalam lagi, ternyata sosok Abu Bakrah ini memiliki catatan hukum. Di sini ia pernah dihukum karena telah memberikan kesaksian palsu. Kemudian ada metode penelitian. Di sini peneliti menggunakan metode kualitatif dengan jenis literatur review. Sumber data primer adalah buku dan artikel penelitian terdahulu yang bertemakan hermeneutika hadis Fatimah Menisi. Kemudian melalui sumber online tersebut, peneliti mendapatkan 20 artikel yang berkaitan, sedangkan buku peneliti menerima 1 yang berkaitan. Kesimpulan, Fatimah Menisi adalah seorang feminis sosiolog yang berada di Maroko. Sejak kecil, ia telah hidup di lingkungan harem bersama nenek, ibu, kakak, dan sepupunya. Berkat didikan oleh nenek dan ibunya, ia mampu menyadari betapa timpangnya teks-teks keagamaan secara tekstual. Ia menawarkan hermeneutika hadis dengan metode double investigation atau penyelidikan ganda untuk meneliti hadis-hadis misoginis. Ia juga mengaitkan hadis dengan perkembangan ilmu kontemporer, yaitu dengan pendekatan psikohistoris, antropologi ya. Fatimah Menisi melakukan analisis hadis dengan sangat mendalam mengenai hadis kepemimpinan perempuan. Metode yang dilakukannya yaitu melalui kritik hadis secara historis dan metodologis terhadap materi hadis dan perawinya. Fatimah Menisi melihat hadis ini dikeluarkan oleh Abu Bakrah karena adanya tendensi kepentingan politik Abu Bakrah. Di sini Abu Bakrah sebagai sosok penguasa Basrah mencari posisi aman. Ya, berikut itu kesimpulannya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahannya kurang lebih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.